Novel Raja Tertinggi. Bab 76. Cao Yan memandang Xie Lin Yu dan benar-benar ingin memberitahunya bahwa Umi sudah memukul Simran dan telah memperingatkannya untuk tidak menyentuhnya kemarin di lokasi konstruksi. Namun, Cao Yan tidak berani mengatakannya karena dia telah melanggar Evil Youngster Agreement dengan mencoba mengejar Simran secara diam-diam. Pada saat ini, semua siswa di sekolah berada di kelas. Tiba-tiba, radio sekolah berdering. Hei, tolong Omi pergi ke lantai 5 gedung staf untuk menghadiri rapat pleno Komite Pemuda Jahat. Pengumumannya diputar lagi. Tolong Omi, kelas senior 32. Silakan pergi ke lantai 5 gedung staf untuk menghadiri rapat pleno Komite Pemuda Jahat. Setelah mendengar pengumuman itu, Omi tercengang ketika mendengar pengumuman itu. Semua orang berada di kelas yang sepi saat ini. Di kelas 32, kebetulan kelas guru kelas Chen Tianming. Chen Tianming sedang mengajar, tetapi pengumuman tiba-tiba mengganggunya. Chen Tianming menghentikan ceramahnya dan membanting kapurnya ke meja podium. Rasa sakit tertahan di dalamnya. Seluruh kelas yang terdiri dari 32 siswa semua memandang Omi, termasuk Liona. Pertama kali saya di kelas, saya harus menunggu sampai akhir kelas untuk membuat pengumuman publik, tetapi sekarang seluruh sekolah ada di kelas. Omi tidak berniat menghadiri sidang paripurna. Chen Tianming melihat bahwa Omi tidak akan meninggalkan kelas dan berkata dengan wajah hitam, lanjutkan dengan kelas. Saat itu, telepon Chen Tianming berdering, dan ketika dia melihat itu adalah Jin Wu yang memanggilnya. Chen Tianming kesal lagi. Dia akhirnya mengambilnya, hanya untuk melihat apa yang sebenarnya ingin dikatakan Jin Wu. Untuk apa? Chen Tianming tidak memiliki suasana hati yang baik. Guru Chen, apakah Omi ada di kelas? Tanya Harimau Emas. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk obrolan-obrolan dan pembaruan cepat. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Itu, kamu memberitahu Omi dan menyuruhnya bergegas untuk rapat. Chen Tianming benar-benar ingin menghancurkan teleponnya. Ada apa dengan pertemuan itu? Membuatnya begitu megah, seolah-olah itu lebih penting daripada kelas. Chen Tianming berkata, jangan mengganggu kelas saya lagi. Saya tidak punya waktu. Anda harus memberitahu diri Anda sendiri. Alis Jin Wu berkerut, dan dia berkata dengan marah, Guru Chen, itu akan membunuhmu untuk memberitahu bahwa telepon ke Omi. Jangan paksa aku untuk melakukan kesalahan padamu. Chen Tianming memelototi Omi dan berkata dengan marah, ini untukmu. Om mengangkat telepon. Halo, siapa itu? Ini aku, Jin Hu. Jin Hu sepertinya mendapat dukungan dari komite dan berbicara dengan keras. Untuk apa? Tanzin, cepatlah ke pertemuan. Bagaimana jika saya tidak pergi? Kata Don Omi. Kamu sendiri dengan konsekuensinya kalau begitu. Omi hanya merasa lucu. Chen Tianming mendengus, Omi, tolong jangan ganggu siswa lain di kelas di sini. Omi meletakkan teleponnya. Dalam hal ini, Omi pergi untuk mengadakan pertemuan Komite Pemuda Jahat. Omi meninggalkan kelas dan pergi ke lantai 5 gedung staf, sebuah ruangan kecil. Ini adalah ruang rapat staf, hanya sedikit staf yang biasanya bertemu di sini. Omi masuk, 5 orang duduk di dalam. Mereka bertiga saling mengenal, yaitu Roger, Jin Hu, dan Cao Yan, sedangkan 2 lainnya tidak saling mengenal, dan mereka berlima memandang Omi bersamaan. Omi, kamu akhirnya datang, kata Xie Linyu. Omi tidak tahu Xie Linyu ini, memandang Xie Linyu dan tersenyum. Aku yakin penjahat nomor 1 di SMA Baiyun adalah kamu. Xie Linyu tercengang. Omi sebenarnya salah paham padanya sebagai remaja jahat nomor 1 di White Cloud High School. Fang Hong adalah remaja jahat nomor 1. Poin ini Xie Linyu tidak berani berdebat dengan Fang Hong. Lagi pula Fang Hong lebih kuat dan lebih jahat darinya. Begitu Fang Hong bahkan lebih kuat dari 3 gadis di hutan. Rekor ini belum dipecahkan oleh remaja jahat lainnya. Namun, Fang Hong, yang duduk di sebelah Xie Linyu, kesal. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa dia adalah Evil Sao nomor 1? Bukankah itu aku? Omi memandang Fang Hong dan tersenyum. Siswa ini, wajahmu terlihat agak lemah. Kecuali ekspresi penuh nafsu di antara alismu, kamu tidak memiliki wajah yang mendominasi. Dan yang ini di sampingmu, yang tinggi dan besar, dengan anggota badan yang berkembang dengan baik, mata yang tidak baik, dan tatapan sengit dan dendam di antara alisnya seolah-olah dia telah menyambar menantu perempuannya. Tidak boleh lemah dalam seni bela diri. Mencoba bertanya apakah orang seperti itu bukan penjahat utama. Siapa? Jadi aku menyimpulkan bahwa dia adalah orang jahat nomor 1 di SMA Baiyun. Fang Hong sangat marah.
melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa dia hanya memiliki citra seorang gangster yang sehat di antara alisnya, tanpa dominasi apapun. Mengutuk, "Saya rumput Anda. Anda benar-benar mengatakan bahwa saya terlihat kurang mendominasi daripada dia." Omi berkata, "Kamu benar-benar tidak memiliki keganasan seperti orang tua manusia." Fang Hong meraung, "Omi, dengarkan aku anak muda jahat nomor 1 di SMA Bayun." "Fang Hong, apakah kamu punya mata?" Kamu orangnya." "Ya, jadi itu kesalahan." Tidak heran nada suara yang mulia sangat tidak menyenangkan. Omi tersenyum, menghadapi tatapan beberapa anak muda yang jahat dengan tatapan tidak percaya diri. Sielin Yu takut kata-kata Omi akan membuat Fang Hong tidak senang dengannya. Dia sibuk berkata, "Omi, kamu harus memotong omong kosong itu. Sudah waktunya untuk rapat. Mengapa kamu tidak duduk dan bersiap untuk pertemuan itu?" "Baik." Omi duduk tetapi ingin melihat pertemuan seperti apa yang akan diadakan. Sielin Yu berkata, "Fang Hong, orang-orang tidak memiliki penglihatan dan tidak mengenalimu sebagai anak muda jahat pertama. Ini adalah masalah matanya. Mengapa kamu marah padanya? Cepatlah dan adakan pertemuan." Fang Hong memelototi Omi dan berkata dengan serius, "Baiklah, semuanya ada di sini. Mari kita mulai rapat secara resmi." Beberapa penjahat semua memelototi Omi dan kemudian menatap Fang Hong. Fang Hong berkata, "Omi, pertemuan hari ini terutama tentang Anda. Beberapa dari mereka akan mengeluh tentang Anda." "Keluhan terhadap saya untuk apa?" Omi tersenyum. "Pertama, ketika Cao Yan hendak memperkosa Song Yuer kemarin, apakah kamu yang merusak keberuntungannya?" "Ya." Omi menganggukkan kepalanya. "Omi, kenapa kamu menyabotase keberuntungan Cao Yan? Padahal Cao Yan sudah menyatakan bahwa kita semua adalah penjahat kampus, dan kamu masih bersikeras akan hal ini, bukan?" Omi berkata, "Cao Yan ingin memperkosa wanita. Apakah aku harus melihat yang terkuat dan tidak menyelamatkan mereka?" Fang Hong mengetuk meja, "Omi, kamu salah. Kamu telah melanggar kode dasar kejahatan kami. Mengapa kamu dinilai sebagai anak muda yang jahat oleh para siswa? Bukan karena kamu baik, tetapi karena kamu jahat. Apa aturan kejahatan yang paling dasar?" "Cao Yan, katakan pada Omi." Cao Yan mendengus dan berkata, "Aturan dasar dari seorang pemuda yang jahat adalah hanya melakukan hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang baik." Fang Hong berkata, "Omi, apakah kamu mendengarku? Kamu hanya mencoba membenarkan tindakanmu kemarin, dan seluruh sekolah tahu orang seperti apa kamu. Namun, fakta bahwa kamu akan menemukan alasan untuk membela diri di depan mata. Pertanyaan saya adalah indikasi tidak langsung bahwa Anda penuh dengan keraguan di dalam diri Anda. Itu tidak buruk." Omi tertawa, "Aku sangat keberatan denganmu di dalam. Apa kamu yakin tidak bercanda?" 77. Fang Hong berkata, "Jika Anda tidak keberatan dengan saya, ketika saya menanyai Anda mengapa Anda menghancurkan perbuatan baik Cao Yan, mengapa Anda harus membuat alasan untuk menyelamatkan orang? Sejujurnya kamu juga menginginkan Song Yuer. Jadi fakta bahwa kamu membuat alasan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu penuh dengan keraguan terhadapku di dalam. Lucu, lupakan saja, lalu biarkan kamu terus merasa benar sendiri." Omi memutar bola matanya, "Orang-orang ini, lihat apa yang ingin mereka lakukan." Sielin Yu mendengus, "Omi, semua orang tahu bahwa Song Yuer adalah orang yang dikejar Cao Yan. Tidak apa-apa jika kamu tidak membantu Cao Yan memperkosa Song Yuer. Tidak apa-apa jika kamu menyabotnya. Tidak apa-apa jika kamu menyabotnya. Kamu masih mengikatnya di lokasi konstruksi. Perilakumu tercela." Cao Yan mengeluh kepada komite hari ini. "Komite pasti akan memberikan keadilan pada Cao Yan." "Haha, keadilan yang baik. Aku ingin melihat keadilan seperti apa yang kamu inginkan." Omi tertawa. Fang Hong mengetuk meja dan berkata, "Omi, tolong seriuslah. Selain Cao Yan yang mengeluh tentangmu, ada juga Jin Hu. Jin Hu mengatakan bahwa semua luka di tubuhnya disebabkan olehmu, kan?" Omi menganggukkan kepalanya. "Ya." "Omi, apakah kamu tidak memiliki tipu muslihat? Karena kamu juga anggota komite, kamu secara alami memiliki hak licik. Dan jika kamu merasa dirugikan oleh salah satu keluhan, kamu dapat mengajukan kasusmu." "Tidak, sungguh, tidak ada keluhan yang membuatku sedih, semuanya tidak dirugikan." "Omi, nada bicaramu membuatku kesal. Kamu telah melakukan kesalahan dan kamu banyak berkokok," kata Fang Hong. "Haha, benarkah? Omi, Jin Hu telah mengejar Liona untuk waktu yang lama,
Dan bahkan saya ingin mempertimbangkan bahwa Jinhu mengejarnya dan tidak dapat melanggar kesepakatan dasar antara anak-anak jahat. Namun Anda ingin memukul Leona, katamu sendiri, apakah kamu masih manusia? Omi berkata, kamu lupa, aku anak muda yang jahat. Anak muda yang jahat tidak berbicara tentang aturan apapun. Jika anak muda yang jahat masih berbicara tentang kesepakatan dasar, maka itu bukan anak muda yang jahat. Beberapa Evil Saw tercengang. Apa yang dikatakan Omi sepertinya masuk akal. Fang Hong mendengus, Omi, kamu mengatakan itu karena kamu tidak peduli dengan Evil Saw lainnya. Sudah jelas ya, kapan aku pernah menempatkan kalian di mataku, kalian dengarkan, Leona, tidak ada yang diizinkan untuk menyentuhnya. Adapun Song Yuer, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Omi memperingatkan, mengambil kesempatan ini untuk memperingatkan anak-anak muda yang jahat ini agar tidak mengganggu istrinya. Tapi Song Yuer bukan urusan Omi, dan pengawal Song Yuer itu, Liu Yue, bukan vegetarian, dan keterampilan seni bela dirinya pasti banyak. Lebih baik daripada beberapa anak muda yang jahat ini. Jinhu yang duduk di samping sangat kesal dan ingin marah, Leona yang dia kejar, dan bahkan Fang Hong dan yang lainnya tidak mencuri darinya, tetapi sekarang dia dicuri oleh Omi, dan bertindak seolah-olah dia pantas mendapatkannya. Jinhu menahan amarahnya dan memohon, Fang Hong, kamu tahu, aku sudah lama mengejar Leona Omi milikku sebelum dia menjadi anak muda yang jahat. Kamu harus memutuskan untuk kuah. Fang Hong mengangguk dan berkata, Omi, Leona memang dikejar Jinhu duluan. Tolong ikuti urutan pertama datang pertama dilayani. Jika Jinhu gagal mengejarnya, maka hanya kamu yang bisa mengejarnya. Ini adalah masalah pedoman dasar. Dari Evil Younger. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak, hari yang luar biasa. Lelucon besar. Omi berkata, singkatnya, siapapun yang berani menyentuh Leona pertimbangkan situasinya. Pada saat itu, Cao Yan berkata dengan marah, Omi, kamu baru saja mengatakan bahwa Song Yuer melakukan apapun yang dilakukan orang lain. Jadi apa maksudmu kemarin? Karena kamu tidak mengejar Song Yuer, mengapa kamu merusak hariku kemarin? Fang Hong, kamu juga harus membuat keputusan untukku. Omi sengaja berusaha mempersulitku. Fang Hong berkata, Omi, bagaimana kamu menjelaskan ini? Jelaskan pantatku. Meskipun aku tidak memiliki kasih sayang untuk Song Yuer, aku harus mengakui dia cantik dan aku tidak tega melihat gadis cantik seperti itu dikotori oleh babi. Itu saja. Kata Omi. Cao Yan menamparkan meja dan berteriak, siapa yang kamu panggil babi? Tentu saja aku bilang kamu babi. Kamu. Cao Yan sangat marah sampai mati. Tapi apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa mengalahkan seseorang dan Omi bisa mengerti bahwa dia adalah babi? Fang Hong berkata, Cao Yan, jangan bersemangat, panitia pasti akan memberimu keadilan, duduk dulu. Fang Hong memutar, Cao Yan melihat tatapan sombong Omi, dia benar-benar ingin menikamnya sampai mati. Fang Hong berkata, Omi, kamu tidak menghormati Evil Younger seperti ini. Jika orang lain sama-sama tidak menghormatimu, apakah kamu merasa lebih baik? Omi, jangan bicarakan hal ini antara kamu dan Cao Yan. Katakanlah kamu tidak mengizinkan semua orang untuk sentuh Leona, tapi tahukah Anda, menurut Anda satu-satunya yang mengejar Leona adalah Jinhu. Salah, Jinhu hanya mengejarnya di antara penjahat. Selain kami beberapa penjahat, ada Master Genius, ada siswa top, dan ada kampus fanatik di sekolah. Ada banyak orang yang mengejar Leona, dan karena persaingan yang hebat, kita para penjahat harus bergabung daripada bersaing satu sama lain. Kampus fanatik Sao. Omi benar-benar tidak tahu bahwa SMA Baiyun memiliki anak-anak gila kampus selain anak-anak jahat kampus. Fang Hong berkata, omong kosong, 5 anak muda yang merajalela kampus sama terkenalnya dengan 6 anak muda yang merajalela kampus kami. Bedanya, kami dibenci oleh semua orang karena penjahat tidak pernah melakukan hal baik. 5 pemuda gila kampus berbeda, mereka terutama gila sebelum mereka diakui sebagai anak muda gila. Aku berkeringat. Omi terdiam. Betapa bosannya siswa sekolah menengah Baiyun ini. Mereka jahat dan gila. Kami 6 Evil Saw, dan 5 Mad Saw, selalu berada di sisi yang berlawanan. Mad Saw memandang rendah kami Evil Saw, dan kami Evil Saw juga memandang rendah mereka Mad Saw. Omi, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa Leona Anda, selain Jinhu dari Saw jahat kami yang mengejarnya, Chen Ziji dari 5 maniak utama juga mengejarnya, jadi Anda bisa melihatnya sendiri.
Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan Leona jika Anda menghentikan macan emas? Omi merasa ingin tertawa, pemuda gila itu datang untuk ikut bersenang-senang. Sekolah menengah Bayun ini terlalu rumit. Fang Hong menoleh dan berkata pada Jinhu, Jinhu, lupakan saja, karena Omi menginginkan Leona, maka kamu membiarkannya memilikinya. Kamu sudah lama mengejar Leona, sepertinya kamu tidak akan bisa melakukannya. Mengejar. Jinhu mendengus, aku bersumpah dia juga tidak bisa mengejarnya. Chen Ziji dari 5 orang gila memiliki sebagian besar kelebihan darinya. Cao Yan sibuk bertanya, bagaimana dengan saya? Apakah saya hanya akan diganggu oleh Omi untuk apa-apa? Fang Hong berkata kepada Omi, Omi, kamu menyiapkan meja untuk jam 10 atau 8 siang dan mengundang Cao Yan dan semua anak muda yang jahat dan semua orang untuk makan. Mari kita tinggalkan masalah ini. Bagaimana menurutmu? 78. Omi tersenyum, saya tidak punya uang. Fang Hong melihat bahwa Omi tidak memberi muka dan mendengus, Omi, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sudah mencoba yang terbaik untuk berkoordinasi antara kamu dan anak-anak jahat lainnya, dan kamu masih tidak ingin menunjukkan sedikit pun. Berarti, kamu suka Leona, aku sudah meminta Jinhu untuk mentransfer kepadamu, bukankah kamu harus menyiapkan beberapa meja untuk menemani Cao Yan? Haha, kenapa aku harus membayarnya? Apakah Cao Yan masih dibenarkan memperkosa wanita? Omi tertawa. Xie Lin Yu berkata dengan marah, Fang Hong, lihat, Omi tidak peduli dengan Dewan Pemuda Jahat, lebih baik tidak berbicara dengannya. Fang Hong berkata, Omi, bagaimana kalau membantuku? Omi memandang Fang Hong, ku dengar Fang Hong ini, sekali dalam 1 hari di hutan sekolah memperkosa 3 gadis berturut-turut, itu sebabnya dia dinobatkan sebagai pemuda jahat nomor 1 di sekolah menengah Bayun. Bagaimana mungkin Omi bersama mereka? Omi mendengus, itu masih agak mungkin jika bukan untuk wajahmu, tetapi jika itu untuk wajahmu, maka itu sama sekali tidak mungkin. Wajah Fang Hong ditarik ke bawah dan meraung, Omi, jadi kamu pasti menentang semua orang, bertentangan dengan kesepakatan dasar minoritas jahat kita. Hahaha, jadi bagaimana jika aku merusaknya? Tanya Omi. Xie Lin Yu berteriak, Omi, kita semua jahat, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu sombong. Jadi bagaimana jika aku sombong? Xie Lin Yu, kamu hanya perlu ingat bahwa namaku Omi. Jika kamu merasa memiliki kekuatan untuk bermain denganku, Omi tidak keberatan menemaniku sampai akhir. Hehe, Omi saya suka mengambil tindakan terhadap mereka yang berpikir mereka memiliki kemampuan superior. Xie Lin Yu melihat tatapan tak kenal takut Omi dan tubuhnya gemetar. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Fang Hong berkata, Omi, jangan terlalu cerewet, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa meniduri siapapun sendirian? Tahukah kamu berapa banyak adik laki-laki yang aku miliki? Pakar jenius di sekolah itu bahkan tidak berani mengacaukannya. Dengan saya, apa yang Anda benar-benar ingin memaksa saya untuk menelepon seseorang? Omi berkata, tidak ada salahnya. Anda dapat memanggil semua orang yang Anda kenal. Omi tidak keberatan bermain dengan Anda. Oh, saya akan membuat kalian mengerti bahwa Su Chen tidak pernah berbicara dengan kata-kata kosong. Teman-teman tetap tinggal, tetapi Anda, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Kalian semua tahu, orang seperti ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Cao Yan sangat marah. Awalnya Omi mengundang meja 10 atau 8 untuk memberinya permintaan maaf, dia juga bisa melupakan masalah ini. Dia juga bisa menjelaskan kepada orang tuanya kembali ke rumah, jadi dia tidak akan malu. Tetapi siapa tahu, Omi bahkan tidak memberikan wajah ini. Tidak, dia bahkan tidak memberikan wajah Fang Hong dan mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Xie Lin Yu berdiri dan berkata dengan wajah muram, Omi, ku dengar kau sangat pandai bela diri dan mereka bertiga bukan tandinganmu, karena kau sangat cengeng. Kau pasti terlalu percaya diri, jadi biarkan aku belajar darimu. Omi tertawa dan menghela nafas, kucing berkaki 3 macam apa yang mencoba mempelajari keterampilan seni bela diri saya. Apa yang kamu katakan? Mungkinkah kamu membenciku? Xie Lin Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Omi mengangguk, kamu masih memiliki kesadaran diri untuk mengetahui bahwa aku meremehkanmu. Kamu. Xie Lin Yu marah dan marah, dia tidak berharap untuk benar-benar memandang rendah dirinya. Persetan denganmu, Omi, aku sudah tahan denganmu sejak lama. Aku baru saja tahan denganmu, dan ketika Fang Hong ingin memberimu kesempatan untuk meminta maaf, aku akan mengambil tindakan.
untuk memberimu pelajaran. Xie Linyu menamparkan meja. Omi berkata, sepertinya aku harus melawan kalian hari ini. Omi, aku menganggapmu memiliki kesadaran diri dan mengetahui bahwa tidak kurang dari pertempuran denganku. Xie Linyu juga menggunakan kata-kata yang sama kembali ke Omi. Hahaha, kamu akan menyesal melawanku. Apakah aku menyesalimu? Xie Linyu bergegas menuju Omi. Fang Hong tidak mengatakan apa-apa saat ini. Sebenarnya, dia telah menahan Omi untuk waktu yang lama, tetapi dia merasa bahwa Omi tidak mudah diprovokasi. Itu sebabnya dia tidak menyerang dari awal, memberi Omi kesempatan pertama, dan berusaha menghindari pertengkaran yang buruk jika dia bisa. Tapi aku tidak menyangka Umi akan begitu menyeret kakinya sehingga dia bahkan tidak akan mengundang beberapa meja untuk meminta maaf, dan dia bahkan membuat pernyataan gila seperti ini. Saat karena Xie Linyu tidak bisa mentolerir Umi lagi, dia bisa mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah Umi benar-benar kuat. Semua orang fokus pada Xie Linyu, terutama Jinhu, Cao Yan dan Roger, yang ingin Omi diberi pelajaran untuk membunuh kekuatannya, karena tidak peduli dengan anak muda lainnya. Xie Linyu bergegas di depan Omi dan tiba-tiba kepalanya membentur Omi. Seni bela diri terkuat Xie Linyu adalah kungfu kepala besi, dan kepalanya sekeras batu. Tangan Omi meraih bagian atas kepala Xie Linyu dalam sekejap dan sulit bagi kepala Xie Linyu untuk bergerak maju. Omi meraih kepala Xie Linyu dan melemparkannya keluar jendela. Dentang. Itu memecahkan kaca dan melemparkannya keluar jendela. Ah, beberapa penjahat terkejut. Kepala besi Xie Linyu tidak berguna di depan Omi, melemparkannya sekaligus. Omi menatap Fang Hong, lalu menyapu matanya ke Cao Yan, Jinhu, dan Roger masing-masing, dan berkata, siapa lagi di sana? Jinhu, Cao Yan, dan Roger semuanya gemetar, sementara alis Fang Hong berkerut. Xie Linyu memanjat dari koridor luar dan menatap Omi dengan hati yang teraba. Adegan itu sunyi, tidak ada yang berbicara sampai beberapa menit kemudian. Fang Hong memecah kesunyian dan bersenandung. Omi, kamu benar-benar pandai dalam dua hal, tidak heran kamu merasa begitu berani melawanku. Omi memandang Fang Hong dan berkata, sekali lagi, ingat saja, nama saya Omi. Jika Anda merasa memiliki kekuatan untuk bermain dengan saya tidak keberatan bermain dengan Anda sampai akhir. Anda tidak memiliki kekuatan untuk bermain dengan saya, jadilah sedikit lebih damai di depan saya. Cao Yan, Jinhu, Roger, dan Xie Linyu semua memandang Fang Hong dengan penuh harap. Omi telah berkata demikian. Jika Anda memiliki kekuatan untuk bermain dengannya, Anda akan menemaninya sampai akhir. Apakah Fang Hong memiliki kekuatan untuk bermain dengannya? Omi atau tidak, lanjutkan dan katakan. Wajah Fang Hong ditarik. Kata-kata itu menjatuhkannya ke sudut. Dia memang teliti tentang kekuatan Omi. Roger sibuk berkata, Fang Hong, katakan sesuatu sebagai gantinya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki banyak adik laki-laki? Maka kamu harus memiliki kekuatan untuk bermain dengan Omi. Cepat dan katakan. Omi melihat bahwa Fang Hong ragu-ragu dan sangat teliti, dan tersenyum. Oh, saya, Omi, suka bermain dengan orang-orang yang berpikir mereka memiliki kemampuan superior. Fang Hong menggertakkan giginya dan berkata, Omi, jangan terlalu sombong. Perutku agak tidak enak hari ini dan aku harus pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan obat dulu. Aku tidak akan bermain denganmu untuk saat ini. Tapi ingat, aku Fang Hong, anak muda jahat nomor 1 di SMA Baiyun. Aku akan bermain denganmu, dan aku juga punya 100 cara untuk membuatmu tidak kemana-mana. Hahaha, aku ingat karena kamu sakit perut hari ini. Lupakan saja. Ingat apa yang aku katakan. Beri aku kedamaian di depanku. Omi berjalan pergi dengan pop di sudut mulutnya. Jinhu, Cao Yan, Roger, Xie Linyu, mereka berempat memandang Fang Hong semua kecewa untuk sementara waktu, dan berharap dia bermain dengan Omi. Nima, alasan busuk apa? Sakit perut. Namun, mereka berempat tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga kekuatan Fang Hong bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. 79. Omi kembali ke kelasnya. Guru bahasa Inggris di tengah-tengah pelajaran. Mata guru bahasa Inggris penuh dengan penghinaan terhadap Omi, mulutnya dengan lembut bersenandung, sampah. Ada alasan mengapa guru bahasa Inggris itu begitu berani menghina Omi. Salah satu anak gila kampus Chen Ziji adalah sepupu guru bahasa Inggris itu. Dengan keterampilan seni bela diri Omi secara alami mendengar apa yang dia katakan, Omi sedikit tertekan.
bagaimana dia menjadi seperti tikus jalanan. Namun, Omi tidak bisa naik dan memukulinya. Bagaimanapun, dia tidak mengutuk dengan keras. Omi tidak peduli jika orang memanggilnya jahat, tapi dia tidak bisa dihina dan dilecehkan sepanjang waktu. Omi merasa bahwa dia bisa mengubah citranya dan membuat semua orang tahu bahwa dia adalah orang baik, atau dia bisa saja menjadi lebih jahat sehingga semua orang tidak akan berani membencinya lagi. Omi mengesampingkan ini untuk saat ini. Omi mengambil pensil. Di kehidupan sebelumnya, Omi juga menggunakan kuas untuk menggambar. Tingkat menggambarnya juga terkenal di Jianghu. Menggambar lukisan pemandangan secara acak dan mendapatkannya di pasar setidaknya seharga 100 tael. Paling dicat secara alami adalah potret adik perempuan. Dan saat ini, Omi mencoba menggunakan pensil untuk menggambar. Pikiran Omi dipenuhi dengan wajah yang murni dan cantik. Itu adalah Miss Lionanya. Tanpa sadar, wajah cantik Liona di benak Omi tercetak dengan jelas di atas kertas. Omi puas dengan potret pertama zamannya. Sepulang sekolah, mari kita berikan padanya. Pada saat itu, rekan satu meja Carlos menoleh dan terkejut. Astaga Omi, kamu luar biasa, kamu menggambar terlalu banyak seperti itu, kan? Pesona ilahi itu, aku hampir mengira itu adalah orang yang nyata. Carlos terkejut, tanpa sadar memanggil. Teriakan Carlos segera mengingatkan guru bahasa Inggris itu dan menoleh dengan marah. Omi tersenyum kecil, baiklah, tapi pensil ini cukup detail, jadi lebih halus daripada kuas. Dan guru bahasa Inggris itu berteriak, apa yang kalian berdua lakukan? Berdirilah untukku. Carlos buru-buru berdiri, dan Omi juga harus berdiri. Guru bahasa Inggris berjalan ke arah Omi dan melihat potret di atas meja. Namun, guru bahasa Inggris itu tidak mengagumi gambar ilahi Omi, tetapi marah karena dia menggambar wanita cantik di kelasnya. Guru bahasa Inggris itu mengambil potret Omi, merobeknya menjadi beberapa bagian, lalu menariknya menjadi bola dan membuangnya ke tempat sampah. Omi menahan amarahnya, ini terlalu banyak pengganggu. Dia awalnya ingin memberikan potret itu kepada wanita itu, sehingga dia akan memiliki kesan yang lebih baik tentang dia, tetapi dia tidak berharap guru bahasa Inggris merobeknya tanpa alasan. Alasan? Sebenarnya bukan tanpa alasan. Semua orang tahu bahwa salah satu dari 5 orang gila, Chen Ziji, yang merupakan sepupu guru bahasa Inggris juga mengejar Liona. Omi sekarang menggambar potret Liona, dia pasti tidak suka di hatinya. Guru bahasa Inggris tentu berharap sepupunya bisa mengejar Liona, jadi dia langsung menangis begitu melihat potret Omi. Omi berkata, "Guru, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk merobek potretku?" Guru bahasa Inggris itu melotot, "Apa? Mencoba mengancamku dengan identitasmu sebagai pemuda yang jahat. Saya hanya ingin berbicara dengan Anda tentang masalah ini. Mengapa Anda merobek potret saya? Saya tidak berpikir saya mengganggu kelas Anda, kan?" Omi kesal. Kamu menggambar seorang gadis cantik di kelasku, itu bukan tidak jika aku tidak menendang pantatmu. Salah. Biar ku beritahu, Omi, guru lain mungkin teliti tentang status jahatmu, tapi aku tidak. Kamu bajingan, senior 3 kelas 5 yang baik tidak tinggal, apa yang harus datang ke kelas 32? Tersesat. Omi mendengus, apa urusanmu denganku datang ke kelas 32? Guru ini, jangan paksa aku, jujur saja. Aku memaksakan diriku untuk bertahan di dalam sekarang. Tidak perlu bertahan. Pukul aku jika kamu punya nyali. Kamu penjahat kampus, bukankah kamu jahat? Lalu pukul aku sampai mati. Atau cacat aku, ayo, lakukan. Bunuh aku. Omi mencoba yang terbaik untuk bertahan. Guru ini entah bagaimana merobek lukisannya. Dan dia juga memiliki nada dan penampilan yang arogan. Seolah-olah Omi adalah anak muda yang jahat, tidak peduli apa yang dia lakukan pada Omi. Dia adalah sisi keadilan. Carlos melihat Omi sedang memegang kedua tinjunya. Dia sibuk meraih tinju Omi dan berbisik, Omi, jangan impulsif, tidak baik memukul guru, kamu mungkin akan dikeluarkan. Guru bahasa Inggris itu memelototi Carlos dan berkata, mengapa kamu menariknya? Biarkan dia memukulimu. Dia preman halaman sekolah, bukan? Dia pengganggu dan jagoan. Saya hanya ingin melihat apakah dia berani memukuli saya hari ini. Jika Anda tidak punya nyali, maka saya membenci Anda. Seorang anak muda yang sangat jahat yang bahkan tidak berani memukuli guru. Anak muda jahat macam apa dia? Jangan berpura-pura menjadi anak muda yang jahat di masa depan. Di masa depan,
Jujur saja di kelasku dan jangan beri aku hal-hal yang tidak berarti untuk dilakukan. Omi berkata, guru ini, Anda merobek potret saya di tempat pertama. Saya hanya mengatakan apakah itu terlalu banyak atau tidak, dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Anda meriam untuk menyerang saya. Saya mengatakan satu kalimat. Katamu 10. Saya sekarang curiga bahwa Anda adalah anak muda yang kejam di sekolah. Guru bahasa Inggris berteriak, jangan memaksaku. Omi tertawa, oke, kali ini dia bertahan. Yang membuatnya bukan anak muda yang kejam. Omi pergi ke kelas tumpukan sampah, hanya melemparkan bola kertas untuk mengambil potret dan kemudian direkatkan, tidak peduli dengan pengetahuan umum seorang guru. Guru bahasa Inggris itu melihat Omi masih berani mengambilnya, wajahnya cemberut, memungut bola kertas, swoosh, dan melemparkannya keluar jendela. Omi menatap guru bahasa Inggris itu dengan tatapan berapi-api dan berkata dengan marah, dasar pengganggu. Sepupu guru bahasa Inggris itu adalah anak muda yang gila kampus, tentu saja tidak takut pada Omi, anak-anak jahat kampus ini. Anak-anak muda yang gila adalah musuh dari anak-anak muda yang kejam. Carlos mengenakan pakaian Omi dan menyuruh Omi untuk tenang. Seisi kelas memandang Omi dalam diam, berpikir bahwa guru bahasa Inggris itu benar-benar berani untuk tidak takut berkelahi dengan anak-anak muda yang kejam. Tentu saja, kita semua tahu bahwa guru bahasa Inggris itu sangat berani karena sepupunya adalah Matt Major. Jika tidak, dia pasti seperti guru lain yang tidak berani menyinggung Eiffel Major. Guru bahasa Inggris itu meraung, jaga dirimu, atau tersesat, apalagi sampah membaca dan mencemari kampus. Oh ya Allah. Duduk, aku harus pergi ke kelas. Carlos sibuk duduk dan menarik Omi ke bawah juga. Guru bahasa Inggris itu berjalan kembali ke podium. Pada saat itu, kelas meledak menjadi tepuk tangan meriah. Apa? Tepuk tangan bergema di seluruh kelas 32. Jelas ini karena semua orang melihat guru bahasa Inggris dengan berani melawan anak jahat Omi. Tergerak oleh semangat guru yang tak kenal takut, anak jahat itu berkelahi juga terasa sangat keren. Mau tak mau bertepuk tangan. Baiklah, berhenti bertepuk tangan. Lanjutkan pelajaranmu. Jangan biarkan sampah ini mempengaruhi pelajaranmu. Guru bahasa Inggris itu tertawa. Kelas menjadi tenang dan mulai masuk ke kelas. Namun, Omi merasakan sesak di dadanya. 80. Kenapa? Kenapa begitu? Tepatnya, saya tidak takut untuk mengambil peran pecundang, merampok orang kaya dan memberi kepada orang miskin, tetapi juga untuk membantu keadilan, membunuh orang untuk membayar hidup mereka. Saya membiarkan diri saya dalam ketidakadilan, tetapi tidak pernah dapat dikenali oleh orang-orang di dunia ini. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat produk-produk terbaru yang tersedia di pasar. Guru ini, tanpa alasan apapun, merobek potret saya dan menghina saya, tapi saya tahan dengan dia. Tapi dia mendapat tepuk tangan dan sorak-sorai dari seluruh kelas. Kenapa begitu? Hati Omi membengkak dengan ketidakadilan, orang lain mengalami ketidakadilan. Dia berubah menjadi debu merah yang dikalahkan untuk mencari keadilan bagi mereka, tetapi sekarang dia sendiri menderita ketidakadilan. Apa yang harus dia lakukan? Saya adalah orang termuda nomor 1 di dunia. Di dunia saya sangat glamor, sangat sopan, yang tidak menyembah dan mengagumi. Dan sekarang, saya telah direduksi menjadi seperti tikus jalanan, konyol. Apakah saya benar-benar bersedia menjadi seperti ini? Tidak, saya tidak senang tentang itu. Dan dalam hal ini, saya tidak harus menyimpan apa yang tersisa dari ksatria batin saya. Bukankah semua orang memanggil saya jahat yang lebih rendah? Apakah saya melakukan semua hal yang salah? Apakah saya bukan orang baik? Baiklah, aku, Omi, akan melakukan apa yang kamu inginkan. Aku akan menjadi penjahat yang lebih rendah yang membuatmu gemetar. Bang, memikirkan hal ini, Omi tiba-tiba menggebrak meja dengan keras, mengagetkan seluruh kelas yang ada di dalam kelas. Omi berdiri, matanya dipenuhi dengan tatapan tak kenal takut, seolah-olah dunia tidak ada di matanya. Pada saat ini, Omi sepertinya telah kembali ke kehidupan sebelumnya. Ketika dia datang ke dunia ini, dia terlalu tabah, itu sebabnya dia kehilangan dirinya yang asli. Guru, ada apa? Dunia yang tidak pernah dia lihat di matanya. Omi, apa yang kamu lakukan? Teriak guru bahasa Inggris. Sekarang dia lebih berani lagi dari tadi. Lagi pula Omi baru saja dicengkeram dan tidak berani mengatakan apa-apa. Omi tidak mau berkata apa-apa dan langsung berjalan ke podium. Ketika guru bahasa Inggris melihat Omi mendekat, dia tampak sedikit takut.
Omi mencengkeram kerah guru bahasa Inggris di depan semua orang dan berkata, "Jika Anda menghormati saya satu kaki, saya akan menghormati Anda satu kaki. Jika Anda tidak menghormati saya, mengapa saya harus menghormati Anda?" Ingat situs web Natia Online, Bang. Setelah mengatakan itu, Omi meninju perut guru bahasa Inggris itu. Ah, banyak gadis di kelas tiba-tiba berteriak kaget. Uff. Guru bahasa Inggris itu memuntahkan seteguk darah. Penglihatan cepat Omi memutar kepalanya, dan darah itu tidak menyembur ke dirinya, tetapi pada beberapa siswa di barisan depan, termasuk Leona. Omi tidak berlebihan, jadi dia meninjunya dan kemudian melepaskan guru bahasa Inggris itu. Guru bahasa Inggris itu jatuh di bawah podium dengan perut tertutup. Omi berdiri di podium, dan semua siswa di kelas memandang Omi dengan gentar. Omi berkata, "Ingat kalian semua, hanya karena aku menahan diri bukan berarti aku tidak pemarah. Aku dinilai sebagai anak muda yang jahat olehmu, bukan berarti aku orang jahat. Sejujurnya, saya, Omi, sejak saya datang ke dunia ini, saya tidak pernah menempatkan kalian semua, anak muda yang jahat, anak muda yang gila, ahli jenius apa, generasi kedua yang kaya, gadis emas apa Bayun tengah sekolah, apa kota Linjiang. Anak muda ini tidak pernah menempatkan Anda di mata saya. Jadi, saya bertahan. Saya membungkuk untuk berkompromi, saya tetap rendah hati, dan saya menertawakan semua kebenaran diri Anda. Saya melakukan apa yang saya pikir sopan. Saya bertindak atas hati saya sendiri. Tetapi saya tidak berharap bahwa profil rendah saya akan dianggap sebagai pengecut, sebagai bahan tertawaan, atau bahkan sebagai psikopat." Seluruh kelas gemetar secara fisik. Kata-kata Omi terlalu arogan, anak muda yang jahat, ahli yang jenius, generasi kedua yang kaya, dan juga apa yang tidak dipedulikan oleh sekolah menengah Bayun, kota Linjiang. Omi bahkan tidak menempatkan kota Linjiang di tangannya. Mata, apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Tidak. Over, semua orang memang terkejut dengan keberanian Omi yang muncul saat ini. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh sekolah menengah Bayun yang berani mengatakan kata-kata seperti itu, bahkan seluruh kota Linjiang. Omi memandang guru bahasa Inggris yang telah jatuh ke tanah dan mendengus, "Dan kamu, aku bahkan kurang memperhatikanmu, aku menahanmu dalam rasa hormat, tetapi kamu mengambil citraku tentang seorang pemuda jahat, identitas seorang siswa sampah, dan menginjak-injaknya seenaknya. Jika Anda pikir Anda memiliki kekuatan untuk bermain dengan saya, Omi, tidak keberatan memperlakukan Anda sebagai saingan. Apakah Anda yakin Anda memiliki kemampuan untuk menjadi saingan saya? Jika tidak, maka jadilah kurang marah padaku." Setelah mengatakan itu, Omi turun dari podium dan langsung meninggalkan kelas. Ketua kelas panik dan menjemput guru bahasa Inggris itu. Beberapa siswa membantu menggendongnya dan mengirimnya ke rumah sakit. Saat itu Jinwoo kembali. Tidak tahu apa yang terjadi. Pertanyaan hanya untuk mencari tahu. Ternyata Omi sedang menggambar wanita cantik di kelas. Guru bahasa Inggris sangat kesal, merobek gambar wanita cantik Omi. Akibatnya Omi terkena. Sepertinya lukanya tidak ringan. Jinwoo juga cukup kaget. Omi berani terang-terangan memukul gurunya. Meski sempat juga memukul, tapi itu pertarungan rahasia. Setelah Omi meninggalkan kelas di halaman bawah, dia akhirnya menemukan lukisannya setelah beberapa menit mencari. Omi sibuk membawanya kembali ke kelas, menyusun potongan-potongan itu satu persatu. Carlos mengeluarkan lem dan menawarkan diri untuk membantu Omi merekatkannya. Semua siswa di kelas gemetar ketakutan, tidak berani menatap Omi lagi. Itu dengan cepat direkatkan, tetapi tampaknya telah membuat khawatir sekolah, dengan datangnya Direktur Departemen Pendidikan, Kepala Sekolah, dan beberapa pemimpin lainnya. Dan Omi masih dengan serius menempelkan potretnya. Kepala sekolah memasuki kelas dan berkata dengan marah, "Omi, kamu benar-benar melanggar hukum." Omi menempelkan potretnya, melipatnya, memasukkannya ke dalam sakunya, dan berkata, "Dia merobek potretku, dan yang terpenting, dia dengan ceroboh menginjak-injak harga diriku. Bukankah seharusnya dia dipukuli? Itu hanya potret, Omi, kamu sudah keterlaluan." Omi hanya mendengus pandangan orang berbeda. Omi hanya perlu benar dalam dirinya. Direktur pengajar tidak mengatakan apa-apa, namun direktur pengajar bingung. Omi adalah orang yang cukup masuk akal dan masuk akal sebelumnya. Mengapa dia sedikit tidak masuk akal hari ini?
Kepala sekolah mendengus, Omi, lebih baik kamu berdoa agar tidak terjadi apa-apa dengan guru Chen, kalau tidak kamu harus menjaga dirimu sendiri. Wajah Omi tanpa ekspresi. Dia tidak mendengarkan ancaman kepala sekolah sama sekali. Masih dengan kata-kata yang sama, dia bahkan tidak menatap seluruh kota Linjiang. Apa yang dia takutkan? Kepala sekolah dan yang lainnya segera pergi. Liona mengumpulkan keberaniannya dan berjalan ke arah Omi. Kali ini bahkan jika seluruh kelas tahu tentang hubungannya dengan Omi, dia masih harus memarahi Omi. Sebagai pengawalnya, memukuli guru itu adalah aib bagi ayahnya. Omi, ikut aku ke atap, ada yang ingin aku katakan padamu. Kata Liona dengan nada bias. Omi berkata dengan ekspresi kosong, maaf, aku sedang tidak mood sekarang. Apa? Liona terkejut. Bagaimana bisa Omi berbicara seperti itu padanya? Sebelum Omi setidaknya dianggap sopan padanya. Meskipun dia adalah seorang pemuda yang jahat, tetapi selain dari insiden toilet itu, dia tidak benar-benar melakukan hal buruk. Bertindak melawannya setelah itu, apalagi berbicara dengan dingin padanya. Tapi sekarang, dia akan meminta Omi untuk pergi ke atap dan mendidiknya, tetapi ditolak dengan dingin oleh Omi. Liona mendengus kesal. Omi berbicara dengan sangat dingin, seolah-olah dia sedikit tersesat di hatinya dan melebih-lebihkan posisinya di hati Omi. Jadi dia harus menyelinap kembali ke tempat duduknya. Bersambung.